Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, sehat, mantap, luar biasa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu sama. Baiklah anakku, selaku umat yang beragama, tak lupa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat hadir kembali di sekolah. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu mengumpul kalian adalah untuk membentuk kesepakatan kelas kita menjadi peraturan yang berlaku di dalam kelas dengan perilaku yang baik, ya, menjadi suatu keyakinan kelas kita. Di antara anak-anakku ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak tahu. Belum ada yang tahu, nak? Belum. Ya, baiklah, sedikit Ibu sampaikan bahwa keyakinan kelas adalah suatu perilaku yang harus kita lakukan, pembiasaan yang kita lakukan setiap hari, dimulai dari pertama di pagi hari kita masuk di kelas sampai kembali ke rumah lagi. Adapun keyakinan kelas adalah peraturan yang harus kita sepakati bersama dan menjadi keyakinan kelas kita. Bisa dipahami sampai di sini, nak? Ya, dan harus kita taati bersama. Ya, selanjutnya ini Ibu contohkan, ini keyakinan kelas kita, ya. Ya. Adapun yang kertas Ibu tempel di depan sini adalah ini untuk kalian gunakan untuk menempel keyakinan kelas atau perilaku yang baik yang kalian akan tuliskan di kertas ini, ya, di selembaran kertas berwarna ini. Ibu akan bagikan kertas berwarna ini dan kalian tuliskan perilaku yang baik yang bisa kita lakukan atau kita sepakati bersama di dalam kelas kita ini menjadi suatu keyakinan kelas kita. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ya. Sekarang Ibu bagikan kertas ini kepada kalian semua, satu orang satu. Kemudian tuliskan keyakinan kelas atau peraturan kelas atau perilaku yang baik yang bisa kita terapkan di kelas kita ini, ya. Ya, silakan. Sebelum Ibu bagi, ya, ada yang tahu contoh, berikan contoh perilaku yang baik yang bisa kita jadikan keyakinan di dalam kelas kita. Peraturan yang baik, ya, siapa yang Saya. Iya, angkat tangan sebelah kanan dulu. Iya, dimulai dari Arsya, silakan. Membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana teman-teman? Perbuatan yang baik itu? Baik. Iya, tepuk tangan buat Arsya. Dua orang saja, ya. Dipersilakan untuk Praditya. Iya, perilaku yang baik yang bisa kita jadikan keyakinan kelas kita. Apa, nak? Tidak boleh membuang sampah Tidak boleh membuang sampah sembarangan.
Perilaku yang bagaimana itu? Baik. Ya, tepuk tangan buat Praditya. Oke. Selanjutnya Ibu bagikan ya. Yaitu contoh perwakilan dari kalian semua, 2 contoh perilaku yang baik yang kita akan jadikan keyakinan kelas dan disepakati bersama. Silakan dituliskan apa ya perilaku yang baik. Ya, silakan pikirkan perilaku yang baik yang bisa kita jadikan keyakinan kelas. Silakan. Silakan ambil pensilnya dan silakan tulis di kertas. Sabar nak. Iya. Ini warna biru ya, minta maaf. Warna biru. Biru. Ayo silakan berikan kepada Praditya. Ya. Silakan tulis ya. Silakan pikirkan apa yang menjadi aturan menjadi keyakinan kelas. Bagi yang sudah selesai menulis, disilakan untuk menempelkan di kertas dan di papan tulis. Baik, silakan. Oh, ternyata perempuan yang duluan. Pelan-pelan. Ya. Ya. Silakan Eka. Eka. Ya. Eka rapi. Ya, rapi kan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Ya, yang sudah selesai diharapkan tenang menunggu teman yang lain ya. Nanti ibu yang bacakan satu persatu yang sudah terkonsentrasi. Iya, mari sini. Ya. Berarti kita menunggu dulu ya. Baiklah anak-anakku, inilah pendapat-pendapat kalian yang akan kita jadikan keyakinan kelas pada hari ini. Ya, dan harus kita taati bersama-sama, termasuk ibu dengan kalian semua. Bisa paham? Bisa dilaksanakan? Bisa. Mari ibu membacanya. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Termasuk apa ya? Termasuk tentang kebersihan. Pintar sekali. Kebersihan. Tepuk tangan dulu. Iya. Selanjutnya, yang kedua, tidak boleh marah-marah. Tidak boleh marah-marah. Termasuk
bertanggung jawab. Selanjutnya, meminta izin kalau keluar kelas. Meminta izin di saat mau keluar kelas termasuk apa nak? Sopan santun. Sudah ada? Sudah. Ya. Oke, selanjutnya. Datang tepat waktu di sekolah. Disiplin. Disiplin, benar sekali. Tepuk tangan dulu ya. Disiplin. Sudah ada disiplin di sini? Sudah. Disiplin. Selanjutnya, tidak boleh makan di dalam kelas. Kebersihan. Termasuk Kebersihan. kebersihan. Iya. Termasuk Kebersihan. tidak boleh makan dalam kelas, juga termasuk selain kebersihan anak-anakku, juga termasuk bertanggung jawab bahwa tidak boleh melakukan kesalahan di dalam kelas. Ya, selanjutnya, tidak boleh mencoret dinding. Tidak boleh mencoret dinding. Kebersihan. Ya? Kebersihan. Iya, termasuk kebersihan. Selanjutnya, tidak boleh nakal pada teman. Sopan santun. Iya, benar sekali. Termasuk sopan Santun. saling menghargai. Selanjutnya, tidak boleh berbohong. Sopan santun. Ada yang lain? Sopan santun. Disiplin. Tidak boleh berbohong. Iya, benar sekali. Adalah jujur, sikap jujur. Iya. Tepuk tangan bersama. Iya. Baiklah anakku, inilah yang menjadi keyakinan kelas kita, ya. Keyakinan kelas kita adalah yang ini yang kalian sudah tulis di kertas, dan dia dari beberapa jawaban kalian ini sudah tertuang dalam yang termasuk keyakinan kelas, ya. Nah, ada yang masuk kebersihan, ada yang sopan santun, bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. Sampai di sini sudah dipahami? Paham. Ya? Ya. Jadi Ibu minta dengan keyakinan kelas ini, mari kita jalankan atau laksanakan bersama-sama. Siap? Siap. Selanjutnya, dengan keyakinan kelas yang sudah terbentuk ini, maka kita sepakati bersama, ya, dengan cara memberikan persetujuan kalian dengan menggunakan jari jempol kalian sebelah kanan untuk menandakan bahwa kalian setuju untuk menaati peraturan yang sudah tertulis pada keyakinan kelas kita. Bisa itu? Bisa. Mari ke depan. Tinggalkan dulu pensilnya, silakan. Memberikan persetujuan penyelenggara, memberikan tanda. Ya. Pelan-pelan kan. Itu tandanya bahwa kalian sudah setuju untuk menaati peraturan yang ada. Ya, silakan setelahnya. Mari. Baiklah anakku, terima kasih atas partisipasinya. Ya. Inilah keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama, dan Ibu mari kita lihat bersama sudah ada
tanda setuju berupa jempol, cap jempol, ya, yang ditandai dengan tinta bahwa kita semua di kelas ini, termasuk ibu maupun termasuk anak-anakku sekalian, untuk menaati peraturan yang berlaku di kelas yang menjadi suatu keyakinan kelas kita bersama. Sampai di sini ada yang bisa memberikan masukan? Ada? Ya? Ya. Jadi, ya, baiklah anak-anakku. Sudah terbentuk keyakinan kelas kita. Ibu mengharapkan bahwa apa yang sudah tertulis di papan tulis ini, yang kalian sudah tuliskan, itu akan menjadi kesepakatan kita bersama, keyakinan kita bersama untuk kita sepakati bersama. Bisa dilaksanakan anak-anakku? Bisa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, dengan adanya keyakinan kelas kita, maka pada kesempatan kali ini Ibu akhiri kegiatan kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian pemaparan dari Ibu, ya, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anakku sekalian. Ya, dengan mengucap Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abizar, murid kelas 1 SDN 5 Kasiguncu. Saya sangat senang sekali sudah membuat keyakinan kelas. Terima kasih Bu Guru. Ibu-ibu yang saya hormati, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, maka acara kita pada siang hari ini akan segera kita mulaikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati calon guru penggerak, dan yang saya hormati pula Dewan Guru yang boleh hadir pada saat ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita, sehingga pada siang hari ini kita diperkenankan untuk ada dalam ruangan di tempat ini dalam melaksanakan prosentase diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak yang ada di SDN 5 Kasiguncu. Dan sebelum memulaikan pada acara kita pada siang hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Irtayanti Ngalu SPD. Disilakan. Oh, duduk sekalian, mari. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Selanjutnya kita akan masuk dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Sunarti SPDI. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita rencanakan ke depan akan mendapatkan kemudahan, keberkahan. Izinkan saya berdoa, memimpin doa dalam Islam. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Kepala Sekolah ini. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang saya ucapkan pada kita semua. Selaku umat yang beragama, saya mengajak pada kita semua untuk mengucap syukur, mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, karena pada sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, kewafiyatan untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan kita pada siang hari ini. Ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 10 yang saya hormati dan banggakan, begitu pula dengan guru-guru yang berada di tempat ini. Kita berada di tempat ini pada siang hari ini. Bagaimana? Masih semangat? Semangat. Oke. Boleh kita tepuk tangan dulu supaya suasana tidak terlalu menegangkan. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, kegiatan pada siang hari ini, garis besarnya kegiatan ini sangat bagus, dan tentang disiplin positif yang akan diangkat pada siang hari ini itu memang sangat penting dalam pengibasannya nanti kepada anak-anak. Karena dengan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Jadi disiplin positif ini itu nantinya bagaimana guru akan membangun kesepakatan dengan anak-anak. Dan saya harap nanti ilmu-ilmu yang didapatkan oleh calon guru penggerak angkatan 10 dapat diimbaskan kepada teman-teman guru semua agar lebih bermanfaat dan kita semua dapat lebih maju ke arah yang lebih bagus lagi ke depannya. Tetap semangat untuk CGP angkatan 10. Insya Allah juga guru-guru yang belum mengikuti CGP sekarang CGP angkatan 12 pendaftarannya barangkali itu sudah dibuka, boleh membuka SIM PKD masing-masing. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selanjutnya, kita akan masuk dalam acara presentase diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Mulyani Abdul Majid SPD. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru yang sempat hadir hari ini selaku umat yang beragama. Tak lupa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Ya, adapun kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas saya berhubungan di aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Ya, saya sendiri, perkenalkan saya sendiri adalah Mulyani Abdul Majid, CGP dari SDN Negeri 5 Kasbuncu, CGP Angkatan 10 Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Ya, adapun selanjutnya adalah tentang budaya positif. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Menerapkan budaya positif dalam meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan murid agar siswa merasa lebih dan bertanggung jawab dan menjalankan disiplin tersebut. Selanjutnya, adapun pelopor pendidikan yang bernama Ki Hajar Dewantara yang seperti kita ketahui bersama, adapun pemaparannya adalah tentang budaya positif, adalah beliau memberikan kontribusi besar dalam membentuk konsep budaya positif dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dari disiplin positif ada teori kontrol yang diutarakan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama adalah teori motivasi dari William Glasser dengan 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan nilai-nilai kebajikan universal serta segitiga restitusi. Bagi teman-teman di sini, adakah yang mengetahui makna dari disiplin? Ya, Ada yang bisa mengutarakan? Ya, taat aturan. Iya, benar sekali. Terima kasih buat Bu Latifah. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan Ibu Latifah, yaitu kita maknai disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, ada nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan merujuk kepada prinsip moral dan etika yang menjadi asas bagi tingkah laku dan keputusan seseorang. Nilai-nilai ini sering dianggap sebagai pedoman untuk menilai apa yang betul dan salah dalam berbagai situasi. Adapun nilai-nilai kebajikan yang dimaksud, yang seperti biasanya kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Ada di antara teman-teman guru yang bisa memberikan contoh dari nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan dari kebiasaan kita, keseharian kita di sekolah kita. Ada yang bisa? Ya, dipersilakan. Salah satunya itu hormat, Hormat, ya, kreatif,
Ya. Dari kami juga Ibu boleh kami tambahkan nilai kebajikan juga seperti peduli dan sopan. Ya, peduli dan sopan. Ya, terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Kita berikan inilah teman-teman, nilai-nilai kebajikan adalah peduli, rajin, integritas, rasa hormat, serta beberapa contoh lain yang sempat teman-teman guru yang sampaikan tadi. Ya, selanjutnya kita lanjut ke poin berikut, 5 kebutuhan dasar manusia. Pastinya kita hidup membutuhkan, bertahan hidup untuk membutuhkan, pasti ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Contohnya, misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, adapun kebutuhan bertahan hidup ada yang dimaksud dengan kebutuhan yang bersifat sosiologis untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, tentang rumah, tentang apa lagi? Ya, pakaian. Ya, boleh terus. Selanjutnya yang kedua adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ya, seperti kita sebagai guru di sekolah kita mendapatkan anak, ya. Jadi kita sebagai guru harus memberikan kasih sayang sebagaimana orang tua mereka di rumah memberikan kasih sayang kepada anaknya, maka kita sebagai guru juga harus memberikan kasih sayang terhadap murid kita di sekolah. Ya. Sehingga mereka bisa menerima kita sebagaimana mereka menerima orang tua mereka. Adalah kasih sayang dimaksud adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi adalah kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang dimaksud adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan yang mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah tentang kesenangan, di mana kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Dengan kebutuhan dasar tersebut, anak-anak bisa menikmati apa yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang kelima adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ya, di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang anak dengan kebebasan yang tinggi. Menginginkan pilihan. Ya, selanjutnya ada 3 motivasi perilaku pada diri manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, di sini ada pernyataan. Mari kita melihat bersama dan kita memilih pertanyaan dari beberapa pertanyaan tersebut. Apakah bagian mana yang termasuk hukuman ataupun konsekuensi? Ya, yang pertama saya bacakan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat seperti
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, benar sekali. Selanjutnya, ya, pertanyaan kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, mari kita lihat bersama jawabannya. Hukuman. Benar sekali. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mari kita lihat lagi. Iya, benar sekali. Selanjutnya pertanyaan keempat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk konsekuensi. Mari kita lihat konsekuensi. Tepuk. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk hukuman. Konsekuensi. Mari kita lihat lagi konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mari kita lihat bersama. Ternyata hukuman, benar. Selanjutnya, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJLK, termasuk hukuman atau konsekuensi? Mari kita lihat kembali. Konsekuensi, ternyata benar jawabannya. Ya, selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang harus kita laksanakan. Yang pertama, posisi kontrol yang pertama adalah kita sebagai guru penghukum, di mana kita sebagai guru seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Contoh kalimat yang biasa kita utarakan kepada anak dalam contoh untuk posisi kontrol penghukum, biasanya kita mengeluarkan kalimat patuhi aturan saya atau mengatakan awas. Iya. Jadi itulah contoh kalimat yang biasa kita gunakan guru sebagai penghukum kepada anak kita. Contoh yang kedua, kalimat yang kedua adalah kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Itu. Yang ketiga, kalimat yang bisa jadi penghukum bagi anak-anak adalah selalu, pasti selalu, terakhir kamu selesaikan. Ya, seperti biasanya kita mendapatkan murid yang terlalu lambat, sehingga kita memunculkan emosi atau muncul sendiri emosi mengatakan ketiga hal-hal tersebut. Maka dasaran dari saya, kita sebagai guru, maka hindarilah perkataan seperti ketiga tadi, ya. Selanjutnya posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di mana kalau orang ya, pembuat merasa bersalah. Misalnya kita mengeluarkan kata-kata. Contohnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Ya, itu contoh. Kemudian di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak dihargai, tidak berharga, dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Ya. Selanjutnya posisi kontrol yang ketiga, kita sebagai guru adalah harus menjadi sebagai teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa pula positif. Contoh kalimat yang bisa guru sampaikan kepada murid, ya, atau diutarakan kepada murid adalah, ayo bantulah
demi ibu ya. Ya. Seperti biasanya kita membujuk anak. Ya. Ya, seperti itulah kata-kata yang bisa kita utarakan, kita sampaikan kepada anak murid pada posisi kontrol teman tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat adalah kita sebagai guru adalah sebagai pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan. Data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Di mana biasanya guru akan mengatakan kepada murid apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya. Disinilah pada posisi pemantau, guru akan memberikan pilihan kepada murid apakah permasalahan yang dilakukan termasuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah apakah termasuk sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya pada posisi yang terakhir, posisi yang kelima adalah sebagai manajer, di mana posisi yang kelima ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya. Di mana dalam manajer, kita sebagai manajer, kita bisa menggunakan kalimat yang berupa, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya, itulah dari kelima posisi kontrol yang ada. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Apakah kita sebagai guru sudah melakukan keyakinan kelas di kelas masing-masing? Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, dalam pembentukan keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif, di mana perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Mengapa keyakinan kelas atau mengapa tidak peraturan kelas? Ya, itu menjadi pertanyaannya. Pertanyaan yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor? Ya. Ada yang tahu ketika kita mengendarai sepeda motor harus menggunakan helm? Ya, untuk keselamatan. Yang kita lakukan adalah untuk menjaga keselamatan kita. Contoh dari keyakinan kelas, ya, dari nilai-nilai keyakinan termasuk juga keselamatan tersebut. Ya. Nilai-nilai keselamatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, di mana suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Dalam pembentukan keyakinan kelas, biasa kita lakukan pada saat permulaan masuk ke kelas. Ya. Contohnya seperti yang kita lihat bersama adalah gambar seorang siswa yang sedang melihat ya kesepakatan yang sudah tertempel di dinding kelas. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan mudah dipahami oleh murid. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak
sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. 7. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, di sini mari kita lihat bersama. Ada pertanyaan dari saya tentang keyakinan kelas, pilihan keyakinan kelas. Di sini saya memberikan pilihan antara warna hijau dan warna putih. Dari kedua pilihan tersebut, mana yang ibu-ibu anggap sebagai keyakinan kelas kita? Yang warna hijau. Ya, coba kita lihat bersama. Yang warna hijau adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Itulah keyakinan kelas yang bisa kita terapkan dalam kelas. Tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Di mana segitiga restitusi kita ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, inilah uraiannya. Menstabilkan identitas, di mana bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, bisa kita utarakan pada saat kita melakukan menstabilkan identitas kepada murid. Yang pertama, kalimat yang bisa kita sampaikan kepada murid, contohnya seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang berikut, kamu berhak merasa begitu. Ya. Selanjutnya, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya, itulah kelima yang bisa kita sampaikan beberapa pertanyaan kepada murid dalam validasi, dalam menstabilkan identitas tadi. Selanjutnya kita masuk yang kedua, validasi tindakan yang salah, di mana setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, contoh kalimat yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik dalam validasi tindakan yang salah, contohnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Contoh yang kedua, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, dalam poin menanyakan keyakinan, di mana ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Adapun kalimat yang bisa disampaikan kepada murid adalah, contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga,
Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, itulah contoh-contoh kalimat yang bisa kita tanyakan atau kita gunakan kepada murid kita ketika kita menanyakan keyakinan. Selanjutnya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat Ibu Kepala Sekolah berserta rekan-rekan guru. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah teman-teman guru sekalian, kita boleh menyaksikan bagaimana pemaparan materi dari calon guru penggerak, khususnya guru SDN 5 Kasiguncu, tentang diseminasi budaya positif. Mari kita berikan tepuk tangan untuk luar biasa penampilan hari ini. Semoga kita berharap dengan usaha yang dilakukan itu sampai ke titik terakhir. Iya. Semua kita yang ada yang belum lulus kali ini, mari kita juga berdoa supaya kita bisa juga seperti mereka. Ya, sekarang sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Kita dengarkan mungkin ada sedikit arahan-arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, disilakan waktu yang kedua kali. Oke, tepuk tangan dulu yang ibu-ibu semua, mungkin kita sering tepuk tangan karena ini untuk mengapresiasi CGP yang sudah tampil pada siang hari ini. Dan saya rasa dengan tampilan tadi sudah bisa mengapresiasi diri sendiri. Karena itu ada sama diri kita sebagai pendidik. Apakah kita berada di posisi yang mana? Tadi sudah jelas dipaparkan oleh calon guru penggerak. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, kiranya apa yang sudah dipaparkan oleh tadi calon guru penggerak sudah bisa diambil yang mana positifnya dan yang mana bukan positifnya. Jadi ibu-ibu, kita tetap semangat ke depannya dalam menjalankan semua kegiatan kita dalam proses pembelajaran di dalam satuan pendidikan. Oke, semangat semua. Semangat. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan motivasi bersama untuk kita sekalian. Baik, kita masuk pada acara penutup. Namun sebelumnya kita dengarkan pantun. Di sungai ada buaya. Buayanya lagi makan ikan. Demikianlah hasil kinerja CGP. Semoga fasilitator berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saitun Sabihi. Saya guru di SDN 5 Kasiguncu yang merupakan rekan sejawat dari Ibu Mulyani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Poso. Pemahaman budaya positif di sekolah yang telah disampaikan sangat baik karena memuat beberapa contoh yang relevan. Semoga dapat diterapkan di SDN 5 Kasiguncu melalui kolaborasi bagi semua warga sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.